Where's your friend? Halo Wilujeng Woyaki semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Kembali lagi bersama saya Magerman. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berdasarkan kisah nyata tentang perjuangan seorang pria yang menginginkan kemerdekaan, di mana dulu ras kulit hitam begitu dikucilkan dan dijadikan sebagai budak. Mampukah dia menggapai kebebasan? Siapkan posisi kalian, dan inilah alur cerita film Emancipation. Berlatar di tahun 1863 ketika Abraham Lincoln menjadi presiden Amerika saat itu, di mana sifat rasis masih tersebar di beberapa wilayah Amerika dan orang-orang berkulit hitam diperlakukan secara diskriminatif. Layaknya budak yang harus tunduk terhadap perintah majikannya, para pemberontak yang berkulit putih mempekerjakan mereka yang berkulit hitam di berbagai tempat, di mana para lansia, wanita, dan anak-anak bekerja di ladang, sedangkan para prianya dipaksa bekerja di pertambangan. Di sebuah rumah terlihat seorang pria bernama Peter tengah bersama istri dan anak-anaknya yang sedang berdoa. Didatangi dua orang anak buah Kapten Lyons yang notabene adalah penguasa di sana. Mereka kemudian membawa Peter untuk dipaksa bekerja di pertambangan. Please, sir. I will walk. Get back to work! Ollie! Nigga's my best blacksmith. Come back to you! Ketika sampai di pertambangan, Peter dan para budak yang semuanya berkulit hitam dipaksa bekerja untuk membangun rel kereta, di mana mereka seperti dijajah dan diperlakukan secara tidak manusiawi. When I say stop! Full scoops. I want to see a full shovelful. Di sana ada seorang pria kejam bernama Vessel, kepala pengawas pertambangan yang tidak akan segan-segan untuk menghukum dan menyiksa budak yang membangkang. Bahkan bagi mereka yang berusaha kabur, mereka akan diburu dan apabila tertangkap, maka siksaan dan hukuman mati adalah konsekuensi yang harus mereka hadapi. Saat sedang bekerja, Peter tidak sengaja mendengar percakapan pengawas pertambangan tentang kabar para budak yang kabur ke sebuah tempat bernama Baton Rouge, yaitu tempat di mana pasukan Serikat Abraham Lincoln sedang membebaskan para budak yang ingin merdeka. You're going crazy from the heat, boy, huh? This guy you say. So do I. Saat sedang makan siang, Peter kemudian berbicara dengan temannya perihal kabar tersebut dan berencana kabur ke Baton Rouge melalui perjalanan menyusuri rawa. If you go, I'll follow. Saat Peter diperintah untuk mengubur pekerja yang mati kelelahan, dia melakukan perlawanan dengan menyerang dua orang pengawas hingga menimbulkan kericuhan di pertambangan, dan kesempatan itu pun digunakannya untuk kabur pergi menuju rawa. Peter yang diikuti ketiga temannya terus berlari pergi menuju rawa, dan di belakang, Vessel beserta anak buahnya juga mengejar mereka menggunakan bantuan anjing pelacak.
friends are heading now. I'll let you go. I had an idea to get to Lincoln's army. Go on then. Tersisa 3 orang. Kini Peter dan temannya memutuskan berpencar untuk mempersulit kejaran Vessel. Namun saat Peter melewati sebuah rumah kediaman orang kulit putih, ia ketahuan oleh seorang anak yang sontak meneriakinya sehingga Vessel mengetahui kemana arah Peter pergi. Went that way! Towards the swamp! Peter mengelabui pelacakan Vessel dengan meninggalkan kain yang digunakan untuk membalut lukanya. Kemudian dia masuk ke dalam rawa seolah ia telah pergi jauh. Dan saat dia merasa situasi sudah aman, tiba-tiba Mama, you all right? keesokan paginya, Vessel dan anak buahnya dibuat terkejut ketika menemukan buaya yang menyerang Peter sudah mati. Hal itu lantas membuat Vessel semakin berambisi untuk memburu Peter. Ain't nothing in 'em. Peter pun kemudian menemukan sebuah pondok tak berpenghuni. Kemudian dia beristirahat sambil memanaskan sebilah pisau di atas arang yang masih panas, lalu berusaha menyembuhkan luka di kakinya dengan menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Sementara itu, Dodien, istri Peter yang sedang bekerja, diberitahu bahwa dia akan dijual oleh majikannya dan harus ikut bersama tuannya yang baru untuk pindah ke tempat lain. The children ain't going. Please, sir. Go and get back to work. Setelah mengarungi rawa menggunakan perahu, Peter bertemu dengan temannya yang sempat terpisah. Namun naas bagi teman Peter yang terlacak oleh anjing pemburu ketika bersembunyi di atas pohon, dia harus tewas di tangan Vessel. Who's got a scent? Where's your friend? Dodien bercerita kepada anaknya bahwa dia telah dijual dan akan pergi bersama majikannya yang baru, tapi lantaran sang anak yang tidak ingin berpisah, kemudian Dodien meminta anaknya untuk bertemu di hari akhir kerja, lalu membuat rencana. End of the work day. Come see me by the gin bar. Dodien kemudian menjalankan rencananya dengan pergi bersama anaknya ke gudang kapas, dan karena tidak ingin berpisah dengan anaknya, ia rela mengorbankan tangannya sendiri masuk ke mesin penggilingan. The only way.
Malam harinya Peter tidak sengaja melihat kobaran api yang cukup besar dan setelah mendekat, rupanya telah terjadi pembantaian di mana sebuah rumah megah yang sepertinya sengaja dibakar dan beberapa mayat yang bergeletakan di tanah. Lalu karena penasaran, dia pun masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika di dalam rumah, Peter terkejut karena mendengar sebuah suara. Lalu saat dia menghampiri suara tersebut, ternyata berasal dari sebuah harpa yang dibunyikan oleh seorang anak yang masih selamat. Ketika Peter berusaha menolong si anak yang sedang kritis, tiba-tiba anak buah Pasel sudah berada di belakangnya dengan menodongkan sebuah senapan. Namun Peter yang bergerak cepat berhasil menghabisinya dan membunuh anjing pelacak Pasel saat berlari ke ladang. Jack Gator and survive on your west guy. Same boy. Keesokan harinya Peter telah sampai ke pelabuhan di mana dia menemukan begitu banyak mayat yang ternyata itu adalah korban pertempuran antara pasukan Serikat Lincoln melawan pasukan pemberontak. Dan saat dia berlari dengan harapan akan mendapat bantuan dari pasukan Serikat, saat itu pula Vessel berhasil mengejar dan melumpuhkan Peter. Humble down. Here's your meat. Big, Doug. Big. Big. Peter yang kehilangan harapan karena terpojok oleh Vessel, terkejut dengan kedatangan pasukan Serikat yang langsung menembak Vessel hingga tewas. Kemudian, dia mendapat pertolongan dan berharap bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Captain Andre Caillou, 1st Louisiana Native Guard. You alone? Can you take me to my family? Come on. Kini Peter telah berada di kamp tentara pasukan Serikat yaitu Baton Rouge, sebuah tempat yang aman di mana orang-orang kulit putih dan hitam berbaur. Mereka saling menolong dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Setelah lukanya diobati, Peter kemudian menjelaskan kepada seorang tentara kulit putih bahwa dia adalah budak yang kabur. Namun karena sekarang statusnya menjadi seorang budak tak bertuan, dia tidak bisa langsung menemui keluarganya dan tidak bisa mendapatkan kemerdekaan seperti yang diharapkan, kecuali dia menjadi relawan dan ikut bertempur melawan pasukan pemberontak. I must get to my family. Work on one of the federal farms, or you'll join the army. You'll help free your family. You're dismissed, soldier. Di sini Peter bertemu dengan teman pelarian yang selamat, kemudian memilih bergabung menjadi pasukan Serikat. Namun sebelum itu, datang dua orang kulit putih meminta izin untuk memfoto dirinya, dan hasil foto tersebut akan diperlihatkan kepada seluruh dunia bahwa kekejaman terhadap perbudakan memang ada dan mendapatkan perlakuan yang memprihatinkan. If you could turn your back towards the camera. Hand on your hip, like so. Thank you. Peter didampingi Kapten Caillou menghadap kepada petinggi pasukan Serikat, kemudian menjelaskan bahwa dia adalah budak yang kabur dari pasukan pemberontak yang sedang membangun rel kereta dan mempunyai meriam besar, dan menceritakan bagaimana caranya bertahan hidup berhari-hari melewati rawa sampai akhirnya berhasil ke Baton Rouge. Doesn't mean you're fit for combat. Are you fighters or are you runners? I fight them. Beat me. They throw me down a well. They cut me. Never break me. We'll test that metal. Come on, the back.
battlefield. You with me. Tibalah saatnya Peter dan pasukan serikat lainnya berperang melawan pasukan pemberontak. Bunyi peluru dan meriam tak hentinya bergemuruh dan banyaknya korban jiwa yang sudah tak terhitung jumlahnya. To the trenches! To the trenches! Get to those cannons! We must fight! Meskipun kalah dalam segi persenjataan, tapi dengan semangat membara, pasukan serikat berhasil menggempur pertahanan musuh hingga peperangan ini berhasil dimenangkan oleh pasukan serikat. Keesokan harinya Peter beserta pasukan serikat pergi ke tempat asal Peter untuk membebaskan orang-orang berkulit hitam yang sudah lama diperbudak oleh Kapten Lyons, dan akhirnya perjuangan Peter tidak sia-sia tatkala Peter berhasil bertemu dengan keluarganya dan mendapatkan kebebasan. We are the Louisiana Native Guard. You ain't gotta do this no more. We free. Free. Are you alright? Can you stand? To the end! To the end! To the end! Tidak lama setelah itu, Presiden Abraham Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi yang menyatakan bahwa semua orang yang dijadikan budak menjadi bebas. Dan akhirnya pada tahun 1865, hampir 4 juta budak di Amerika diakui merdeka. Film pun selesai. Di awal film saya berpikir kalau film ini tidak terlalu menegangkan, ditambah dengan visualnya yang monokrom, hanya terlihat hitam dan putih saja seperti klise, membuatnya sedikit membosankan. Namun semuanya berubah ketika Peter mendapatkan kesempatan untuk kabur dan memicu kerusuhan di antara para budak lain yang ingin melarikan diri. Disinilah plot filmnya berubah, yang awalnya memperlihatkan perbudakan menjadi aksi survival. Suara anjing yang tak hentinya menggonggong ditambah aksi berlari dan berkuda, bahkan ancaman hewan buas, menambah kesan menegangkan dalam aksi perburuan di film ini. Jika Anda pernah menonton film Apokalipto, mungkin Anda akan merasakan sensasi yang hampir sama. Seru sih film ini. Sadar atau tidak, sampai sekarang perbudakan tidak serta-merta hilang dari peradaban. Terbukti dalam bentuk kerja paksa, masih adanya perdagangan manusia, eksploitasi seksual, susahnya perizinan, selalu direndahkan ketika berada di tongkrongan, atau tersingkir dalam kondisi seperti perlindungan. Adapun pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak ada jalan yang mudah untuk mencapai kesuksesan. Rintangan dan halangan akan datang silih berganti, namun itulah yang akan menjadikan kita lebih kuat. Karena keberhasilan akan datang kepada mereka yang mempunyai ide dan bersungguh-sungguh dalam mengeksekusinya. Saya Magerman pamit undur diri, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di film berikutnya.